Apakah Cherly dikategorikan sebagai babysitter jujur? Dalam kasus di atas dapat disimpulkan bahwa saudari Betty menjual barang kepemilikan Anis tanpa perizinan Anis dan dijual kepada Cherly yang tidak mengetahui bahwa barang tersebut bukan milik Betty. Status bersalah atau tidak bersalahnya Cherly tergantung kepada bukti yang dimiliki. Karena menurut pasal 480 KUHP, membeli benda hasil kejahatan apapun termasuk pencurian ternyata bisa dianggap sebagai tindak pidana. Baik penjual maupun pembeli dapat dikenakan sanksi pidana. Sesuai aturan hukum membeli barang curian, hukum membeli sebuah barang curian tetapi tidak tahu, selama tidak memenuhi unsur dalam kategori penadahan, maka akan bebas dari sanksi. Aspek terpenting adalah bukti yang diberikan cukup kuat sebagai bahan pertimbangan. Jadi kesimpulannya adalah, jujur atau tidaknya Cherly tergantung kepada bukti yang bisa diberikan. Tetapi jika dilihat dari kasus di atas, karena tidak tertera bahwa Cherly mengetahui jam tangan tersebut bukan kepemilikan Betty, maka bisa dikatakan bahwa Cherly merupakan babysitter jujur. Apakah Cherly dikategorikan sebagai babysitter yang jujur? Untuk mengatakan bahwa Cherly adalah babysitter jujur atau tidak, kita harus melihat dulu dari bukti yang diberikan. Karena menurut pasal 480 KUHP, membeli barang dari hasil pencurian sedangkan kita mengetahui barang tersebut merupakan barang curian, maka kita sebagai pembeli dapat dikatakan melakukan tindak pidana. Namun, berdasarkan keterangan soal tersebut, sepertinya Cherly tidak mengetahui bahwa barang yang ia beli merupakan barang curian. Jadi kesimpulannya adalah Cherly merupakan babysitter yang jujur. Menggunakan asas praduga tidak bersalah, Cherly tidak dapat digugat bersalah karena tidak adanya bukti bahwa Cherly membeli barang curian dengan sengaja. Dalam pasal 481 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jadi selama tidak dapat terbukti bahwa Cherly membeli barang curian dengan sengaja, maka Cherly tidak dapat dikenakan sanksi dan gugatan Anis akan tertolak oleh hakim. Baik, jika menilik kepada hukum perdata, maka menurut saya hakim akan mengabulkan gugatan yang diberikan Anis kepada Cherly. Hal ini dikarenakan dalam pasal 1977 ayat 2 Kitab Undang Hukum Perdata terdapat hak revindikasi, yaitu ketika seseorang telah kehilangan barang dalam jangka waktu 3 tahun, maka ia berhak untuk mendapatkan barang tersebut dari pihak yang pemegangnya dengan tidak mengganti rugi. Apakah gugatan Anis terhadap Cherly dapat dikabulkan oleh hakim? Menurut saya dapat dikabulkan dengan catatan Anis dapat membuktikan jam tangan tersebut adalah miliknya berdasarkan kwitansi pembelian sebagai bukti kepemilikan. Kemudian tidak melewati batas daluarsa 3 tahun yang disebutkan dalam pasal 1977 KUH Perdata.